Shalom saudara-saudara. Dalam ceramah pertama, saya telah menjelaskan apa makna puisi secara umum dengan definisi dan ciri-cirinya, dan kemudian dibahas apa ciri khas dari puisi biblika. Itu paralelisme. Dan kami melihat bagaimana pengertian dari paralelisme bisa menolong kita menafsirkan firman Tuhan lebih baik. Dalam ceramah ini, saya akan mulai melihat bahasa kiasan. Bahasa kiasan sering kali dipakai di dalam Alkitab. Dalam semua tulisan kita bisa lihat contoh-contohnya, tapi lebih sering kita lihatnya di dalam bagian puisi. Jadi, kalau kita melihat kiasan, bahasa kiasan adalah sebagian biasa dalam percakapan dan penulisan kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita memakai suatu kiasan karena sudah biasa. Misalnya, orang itu keras kepala. Kita sudah tahu artinya keras kepala. Jadi kita tidak memikirkan memang ini adalah suatu perbandingan, suatu gambaran. Kepalanya seperti keras. Kalau kita berbicara dalam bahasa asli kita, tidak sulit mengerti bahasa kiasan. Tetapi ketika kita mulai mendalami firman Tuhan, lebih lagi bagian yang ditulis dalam puisi, bisa sulit mengerti istilah mana yang kiasan dan yang mana yang harfiah. Dan kalau sudah menentukan sesuatu sebagai kiasan, kita seringkali tidak mengertinya secara baik. Maka dalam studi ini, kita akan mendalami jenis-jenis kiasan yang sering dipakai di dalam Alkitab. Kita akan juga mempelajari cara untuk menafsirkannya dengan baik. Karena memang itu tujuan semua studi kita. Untuk menolong kita supaya kita akan lebih mengerti firman Tuhan. Kita juga akan melihat manfaat dalam memperhatikan aspek ini dari firman Tuhan. Apa definisi bahasa kiasan? Suatu kiasan adalah memindahkan suatu kata dari medan maknanya yang biasa untuk memakai kata itu dengan konteks baru. Maka dengan pindah kata itu, penyair sering mendampingkan atau mentransfer kata itu ke dalam medan makna yang tidak biasa bagi kata tersebut. Jadi itu membawa dua ide, dua kata yang berbeda dan menggabungnya. Dan transferansi dan pendampingan ini yang memindahkan sebuah kata ke dalam medan makna yang baru memberitahu pembaca bahwa penulis telah menggunakan kiasan. Maka dalam studi ini kita akan belajar bermacam-macam kiasan. Satu contoh dari Kidung Agung. Memang Kidung Agung mungkin memiliki paling banyak bahasa kiasan dari semua kitab di dalam Alkitab. Dan banyak kiasannya ialah kadang-kadang sulit dimengerti karena tidak biasa bagi kita. Misalnya, dari Kidung pasal 1 ayat 3, ayatnya berkata, bagaikan minyak murni namamu. Ini mempelai perempuan yang memikirkan si mempelai laki-laki. Dan dia berkatakan mengenai sesuatu mengenai namanya. Kalau kita lihat dalam ayat ini dan perbandingan ini, dia memperbandingkan nama mempelai laki-laki dengan minyak murni.
Ada beberapa kiasan di sini. Kalau nama itu kiasan penggantian. Apa maksudnya dengan nama? Nama di sini itu adalah karakter. Apa yang diketahui tentang seseorang. Bagaimana orang lain memandangnya. Kalau minyak murni, itu membawa banyak konotasi. Itu ada bau yang enak. Ini sudah disempurnakan supaya kualitasnya yang paling baik. Jadi bagaimana nama adalah seperti minyak. Kita telah melihat beberapa perbandingan itu. Anda harus memakai waktu untuk merenungkan semua kiasan dan semua makna kiasan ini. Itu suatu hal. Kalau membaca puisi, lebih lagi bahasa kiasan. Itu tidak sesuatu yang bisa dibaca secara cepat. Harus ada waktu untuk merenungkan dan memikirkan apa makna dan artinya. Kalau kita memperhatikan hal-hal lain berhubungan dengan kiasan, kita lihat ada aspek ambigu. Ketika seorang penulis memindahkan kata-kata, ia tidak sepenuhnya menjelaskan maksudnya karena dia juga berusaha untuk menciptakan perasaan dalam diri pembaca. Dengan kata lain, bahasa kiasan selalu ada elemen yang ambigu. Dan banyak kiasan menggugah hatinya. Kalau elemen ambigu, kita bisa lihat dari contoh yang baru dibaca dari Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Perbandingan antara nama yang adalah seperti minyak murni. Makna nama agak jelas. Tapi aspek mana dari minyak murni yang ada dalam pikiran penulis waktu dia menulis bagian ini. Kita bisa mengerti sebagian, tapi belum pasti kita mengerti semua yang ada. Jadi, tapi itu tidak apa-apa. Karena tujuan utama perbandingan ini bukan saja untuk memberitahukan fakta yang spesifik, tapi untuk memberitahukan dan membawa orang lain untuk ikut mengerti dan merasa apa yang penulis mau. Okay. Kalau kita mempelajari puisi, ada beberapa kriteria. Yang pertama ialah bagaimana kita tahu apakah pernyataan atau kata harus dipahami secara harfiah atau kiasan. Ros menjawab, suatu ekspresi adalah kiasan. Apabila jika kata-kata di dalamnya dimengerti dengan makna kata yang biasa atau harfiah, ternyata ungkapan itu tidak masuk akal. Dalam definisi kiasan ini adalah dua kriteria. Kedua kondisi ini memberikan dasar untuk menafsirkan dan mengevaluasi bahasa kiasan. Yang pertama, kita harus bisa menentukan suatu deviasi atau perubahan dari penggunaan biasa dalam ekspresi itu. Yaitu harus ada unsur kesengajaan. Dari bahasa Inggris, kadang-kadang itu orang mengatakan sesuatu yang itu seperti kedengaran puisi. Jadi ada satu istilah, I'm a poet and don't know it. Itu bukan puisi dalam maksud Alkitabiah ini. Suatu kiasan harus ditulis dengan tujuan sengaja oleh penulisnya. Itu bukan sesuatu yang ada dalam mata dan perbandingan atau perhatian para pembaca.
Yang kedua, harus ada tersedia arti harfiah dari ekspresi yang dipertanyakan. Kalau tidak mengerti arti harfiah, sulit menentukan apakah tujuan penulis itu memakainya dengan arti kiasan. Jadi harus mengerti arti harfiah dulu. Dan nanti kita akan melihat dalam beberapa contoh, satu hal yang kita akan tanyakan untuk membedakan kiasan dari harfiah ialah tanyakan apa makna harfiah di sini. Kita biasanya bisa tahu. Dan kemudian akan katakan apakah itu masuk akal dari bagian ini. Satu sebabnya lain bahwa penting untuk kita mengerti bagaimana bahasa kiasan berfungsi dalam Alkitab ialah karena kalau kita salah mengertinya, itu bisa mempengaruhi doktrin kita. Salah satu contoh adalah di dalam eklesiologi, yaitu doktrin mengenai gereja. Ada perdebatan tentang bagaimana hakikat gereja. Kalau itu berhubungan dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Dan kalau gereja itu dimengerti, harfiah atau kiasan itu penting. Kalau dimengerti sebagai kiasan, ini adalah perbandingan atau metafora, maka jemaat adalah seperti tubuh Kristus. Dan kita lihat banyak ayat yang membahas dan memakai image mengenai gereja sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepalanya. Kalau itu kiasan, itu kita hanya lihat aspek-aspek dari tubuh dan tubuh Kristus untuk menjelaskan gereja. Dan Rasul Paulus menjelaskan beberapanya. Kita satu anggota, banyak bagian, tapi kerja dengan satu tujuan. Tapi ada lain yang menganggap bahwa ini bukan kiasan, tapi lebih bersifat harfiah. Jemaat adalah tubuh Kristus. Itu maknanya bahwa ini memberitahukan sesuatu tentang hakikat gereja. Itu jemaat adalah organisme. Dan kalau mencari dalam literatur, atau dulu itu, saya pernah membaca diskusi dan pembahasan tentang apa makna dari ini. Bagi saya merasa lebih cocok kita melihat gereja sebagai tubuh Kristus sebagai kiasan. Kalau memperhatikan secara atau begitu banyak teks di mana Paulus menyamakan gereja dengan tubuh, kita akan lihat biasanya itu ada aspek-aspek yang berbeda. Tapi kalau tidak mengerti bahasa kiasan, bisa mempengaruhi doktrin. Satu contoh yang lain yang sudah lama dilihat, itu perjamuan suci. Kalau gereja Katolik, mereka rasa itu harfiah. Pada saat mereka mengadakan upacara itu, roti itu berubah menjadi daging Kristus. Dan kita lihat kalau anggur itu berubah menjadi darah Kristus. Kalau pengertian dari Protestan, walaupun ada beberapa variasi, pada umumnya mengerti ini sebagai kiasan. Bahwa Yesus memakai dua elemen yang ada dalam makanan Paskah bersama dengan muridnya untuk menggambarkan sesuatu yang penting untuk dimengerti dan selalu diingat tentang kematian Yesus berhubungan dengan tubuh dan darahnya. Tapi nanti kita akan lihat beberapa contoh yang lain di mana pengertian yang keliru
bisa mempengaruhi jelas tafsiran dari salah satu nas atau teks, tapi bisa juga mempengaruhi doktrin. Prosedur yang akan kita memakai ketika kita melihat kiasan dimanapun adalah 4 bagian. Yang pertama itu mengidentifikasi macam kiasan yang digunakan. Kita akan lihat ada 4 jenis kiasan secara umum. Yang kedua, menjelaskan makna harfiahnya. Kalau tidak mengerti makna harfiah, sulit untuk menentukan bagaimana ini dipakai dalam kiasan. Kemudian, menunjukkan korespondensi dengan realitas. Jadi kiasan selalu dipakai untuk mengkomunikasi sesuatu yang real tentang apapun yang dibahas. Dan juga kita harus mengungkapkan perasaan yang disampaikan dalam kiasan ini. Ini satu aspek yang sering diabaikan, seperti saya katakan dalam ceramah pertama. Kalau definisi kiasan, salah satu orang Yunani, Quintilian, atau sebenarnya orang Romawi, Quintilian, mendefinisikan kiasan sebagai penyimpangan apa saja dalam pikiran atau ekspresi dari metode berbicara yang biasa dan sederhana, atau satu bentuk kemampuan berbicara yang secara seni bervariasi dari penggunaan yang biasa. Jadi dia adalah salah satu tokoh terkenal yang membahas kiasan, sama dengan salah satu orator yang lain yang terkenal di Roma itu Cicero. Ya, jenis-jenis kiasan yang dicantum dalam lampiran dan kita akan mempelajari di sini, itu adalah yang paling sering kita lihat dalam bagian puisi di PL. Tapi kalau mau memperhatikan kiasan-kiasan yang tidak sering dilihat atau teks yang bermasalah, satu sumber yang baik itu adalah dari E.W. Bullinger, Figures of Speech Used in the Bible. Yang buku ini ada di dalam paket e-book kuliah S3 yang saya mengajar dan biasanya bagi kepada mahasiswa. Satu hal lagi yang harus kita membahas sebelum kita mulai melihat apa jenis-jenis kiasan. Itu adalah perdebatan antara literal sama dengan kiasan. Arti literal lawan arti kiasan. Ada orang yang merasa bahwa karena kita memakai tafsiran literal, bahwa kita tidak bisa menafsirkan kiasan secara yang bukan literal. Jadi ada 2 ekstrim dalam pikiran orang. Banyak pelajar Alkitab menyangka kalau ada sesuatu yang figuratif atau kiasan, berarti tidak bisa memastikan artinya dengan pasti. Dan itu satu ekstrim. Ekstrim yang kedua adalah bersikeras pada penafsiran literal dari Alkitab dengan mengesampingkan kiasan. Sebenarnya dua-dua itu adalah hasil dari kekeliruan. Tidak ada orang yang selalu menafsirkan setiap kiasan secara literal, dan tidak ada, pada umumnya kiasan itu bisa dimengerti dengan makna yang tetap. Kalau penafsiran literal dengan arti harfiah diambil, ada bermacam-macam masalah. Kita akan lihat Allah akan menjadi batu granit. Yesus adalah sepotong kayu
pada engselnya, itu pintu. Dan orang percaya adalah domba atau garam. Jadi jelas arti literal, kalau artinya harfiah, tidak bisa diterima. Mengakui bahwa adalah kiasan-kiasan dalam Alkitab tidak berlawanan dengan penafsiran literal. Sebab penafsiran literal berarti bahwa bahasa dibaca dan dimengerti dalam makna biasanya. Maka untuk metafora atau kiasan lain, arti literalnya adalah untuk mengerti dia itu sebagai kiasan. Kata lawan dengan kiasan itu harfiah, bukan literal. Maka saya mengulangi, makna literal dari ekspresi kiasan itu adalah makna kiasan. Karena itu makna yang biasa dimengerti. Sekarang kita akan mulai melihat jenis-jenis kiasan. Kalau kita mulai membuat analisis dari jenis-jenis kiasan, kita akan memperhatikan bahwa para ahli sastra telah menentukan beberapa kategori dari kiasan untuk menolong kita lebih mengerti apa yang dibuat dengan setiap macam kiasan. Ini seperti saya katakan dalam ceramah pertama. Kalau kita tidak mengerti apa perbedaan antara kiasan-kiasan, sulit untuk kita menentukan bagaimana maknanya, apa tujuan penulisnya. Jadi kita akan melihat ada 4 kategori besar. Dan kemudian di dalam lampiran dan dalam ceramah ini akan melihat 32 kategori yang lebih spesifik. Tidak penting untuk mengingat semua istilah-istilah yang dipakai dalam sebuah macam kiasan ini. Kalau mengerti maknanya, itu lebih penting. Dan yang sekurang-kurangnya harus menentukan apa jenisnya. Jadi 4 jenis ada perbandingan, itu metafora atau simile, di mana 2 hal diperbandingkan. Kemudian ada penggantian. Istilah yang paling sering dipakai itu metonomia. Itu bukan perbandingan, tapi daripada menyebut satu kata, kata lain dipilih sebagai penggantiannya. Kemudian ada penambahan atau amplifikasi. Sebenarnya, paralelisme adalah satu jenis amplifikasi itu, pengulangan. Dan akhirnya ada penghilangan atau peniadaan. Ada yang saya rekam ini pada malam dan mungkin mendengar ronde malam. Baik. Perbandingan. Perbandingan dalam kiasan-kiasan ini adalah penulis memindahkan sebuah kata ke dalam medan makna asing untuk mengilustrasi atau menggambarkan pemikirannya dan membangkitkan perasaan yang tepat dalam diri pembaca. Jadi ada 2 hal yang penulis mau kita lihat hubungan di antaranya. Apa perbandingan? Dengan cara ini penulis menarik sebuah perbandingan antara 2 hal yang sifatnya berbeda, tetapi mempunyai kesamaan dalam suatu aspek. Subjek atau hal yang dibahas itu adalah real. Tetapi yang dibandingkan itu muncul dalam imajinasi saja. Persamaan antara subjek dan perbandingannya tidak dinyatakan dan harus ditentukan dan divalidasi
oleh penafsir dari petunjuk-petunjuk lain dalam komposisi. Penafsir juga harus berusaha mengartikulasikan perasaan yang ditimbul oleh kiasan itu. Kita telah melihat satu contoh dari Kidung Agung pasal 1 ayat 3, di mana mempelai perempuan menyamakan nama mempelai laki-laki dengan minyak murni. Jadi nama itu adalah penggantian untuk reputasi orang itu, tapi itu diperbandingkan dengan minyak murni. Dan kita telah berusaha untuk lihat aspek mana dari minyak itu yang penulis mau kita perhatikan. Ya. Tidak ada perbandingan macam ini di mana semua aspek harus dilihat. Penulis selalu memperhatikan satu aspek. Dalam kiasan perbandingan yang kita akan melihat, ada 10 kategori. Anda tidak harus mengingat nama khusus dari semua ini. Tapi seharusnya menentukan aspek mana dari perbandingan yang dimasukkan oleh penulis. Tapi kalau semakin lebih sering melihat, membuat evaluasi, ya, ada banyak dari nama kiasan ini yang sudah biasa bagi kita. Yang pertama itu adalah simile. Simile adalah kemiripan, yaitu sebuah perbandingan eksplisit yang menggunakan seperti atau sebagai antara dua hal yang sifatnya tidak sama, namun memiliki sesuatu yang sama. Satu contohnya 1 Petrus pasal 1:24a, dia menulis, semua daging adalah seperti rumput. Jadi jelas ada perbandingan dan dengan memakai kata seperti, ini menjadi kategori simile. Ini kutipan dari Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai 8. Tetapi dalam Yesaya tidak memakai seperti. Maka kiasan dalam Yesaya itu metafora, bukan simile. Dalam ayat ini, kata daging atau sarke, itu yang adalah kiasan juga. Itu adalah penggantian atau metonomia dan mewakili makhluk hidup. Ini diperbandingkan dengan rumput. Intinya adalah bahwa rumput adalah fana, yang biasa layu dan cepat mati. Kiasan ini harus dilihat dalam konteks rumput di Israel. Di musim panas, rumput sama sekali menghilang dari bukit-bukit, sampai musim hujan tiba. Perasaan yang dibangkitkan oleh simile ini adalah perasaan kesusahan, kesayaan, dan paling utama, kesia-siaan. Ini juga satu kiasan yang agak sering dipakai di dalam PL. Manusia seperti rumput. Ya. Kalau melihat itu membawa konteks tulisan hikmat dan lain. Tapi ini suatu contoh dari simile. Satu contoh dari Amsal 11 ayat 22 itu seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Perbandingan ini bermaksud menunjukkan ketidakcocokan antara dua hal itu. Kecantikan seharusnya menggambarkan karakter baik dalam seseorang. Ya. Maka kelakuan tidak susila sangat tidak cocok. Dan memang ini perbandingan itu ya adalah suatu cincin emas pada babi, sangat menunjukkan ketidakcocokan itu.
Jenis perbandingan kedua itu metafora. Metafora adalah gambaran suatu perbandingan implisit antara dua hal yang sifatnya tidak sama tetapi yang memiliki suatu aspek yang sama. Pernyataan bahwa satu hal adalah atau merupakan hal yang lain. Penjelasan singkat ini sesuai dengan tujuan introduksi ini, tetapi tidak mendalami semua aspek perhubungan dengan metafora. Kalau kita lihat, metafora murni adalah kiasan transferensi. Ya, inilah sebabnya banyak orang lebih suka menggunakan bahasa metaforis sebagai sinonim untuk bahasa kiasan. Ya, tanpa perbedaan lebih lanjut. Dan di dalam literatur, kalau membaca apa yang ditulis mengenai bahasa kiasan dalam bahasa Indonesia, seringkali itu disebut bahasa metafora. Ya. Mahasiswa harus sadar akan hal ini, supaya bisa memperhatikan apa makna metafora, kata metafora dipakai dalam buku yang ditulis. Apakah itu makna kiasan secara umum atau lebih spesifik seperti di sini. Salah satu contoh, Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Tuhan Allah sedang dibandingkan dengan dua hal, itu matahari dan perisai. Setiap metafora memberi informasi yang berbeda tentang Tuhan. Matahari menyampaikan di antara dua hal lain, aspek cahaya, kehangatan, pemeliharaan bagi pertumbuhan, terang, dan bermacam-macam. Kadang-kadang kalau kita lihat Allah adalah terang, itu mungkin lebih bersifat simbol, bahasa simbol daripada metafora. Tapi kalau berkata Allah adalah matahari, itu perbandingan. Untuk lihat sesuatu yang sifat Allah. Kemudian kita lihat perisai, terutama merupakan perlindungan. Maka baris ini menimbulkan rasa aman dalam pemberian dan perlindungan dari Allah. Mungkin yang paling dikenal itu dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dalam baris ini perbandingan dinyatakan antara Tuhan, yang sebenarnya adalah Roh, dan seorang gembala, manusia yang memelihara domba. Kualitas penting dari seorang gembala ditransferkan kepada Tuhan sehingga pemahaman yang lebih luas tentang sifatnya dia bisa diperoleh. Dan ini adalah metafora yang panjang. Ya, kita lihat ayat 2-4 memperluas dan membatasi metafora ini. Sehingga kegiatan pengembalaan seperti memberi makan para domba-domba, memimpin mereka, dan menyegarkan mereka, semuanya dipakai untuk menggambarkan pelayanan rohani Tuhan kepada umatnya. Itu mengajar mereka akan kebenaran, membersihkan mereka dari dosa, dan memimpin mereka dalam kebenaran. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa konteksnya hanya dipertimbangkan dalam menjelaskan sebuah kiasan. Jadi Tuhan Allah gembala bukan bermakna semua aspek sama, tapi beberapa hal yang baik. Tapi harus memperhatikan batas daripada metafora ini dan Mazmur 23. Salah satu mahasiswa S2 beberapa tahun lalu coba menulis tesisnya untuk mempelajari ciri-ciri atau prinsip-prinsip pengembalaan dari Mazmur 23. Saya tidak membimbing, tapi saya mengujinya.
Apa masalah dengan itu? Masalahnya, dia menyamakan istilah bahwa seorang pastor sebagai gembala dengan Tuhan sebagai gembala. Tapi apakah bisa langsung membuat? Kalau sudah mulai melihat apa yang Tuhan berbuat di dalam Mazmur itu melebihi tugas dan kemampuan gembala. Memang ini bisa di-studi untuk belajar bagaimana pengertian Tuhan sebagai gembala kepada seorang pendeta bisa menolong dia dalam pelayanannya. Tapi tidak bisa langsung transfer semua yang ditulis mengenai Tuhan sebagai gembala dengan seorang pastor. Itu metafora. Jadi perbandingan yang ketiga memakai nama yang agak panjang, hypokatastasis. Tapi lebih mudah dimengerti sebagai metafora tersirat. Kalau simile itu langsung berkata bahwa sesuatu adalah seperti sesuatu yang lain. Kalau metafora tidak memakai kata seperti, tapi itu menjelaskan dua hal yang diperbandingkan, Tuhan dan gembala. Tapi dengan hypokatastasis, atau metafora tersirat saya pakai, itu implikasi, suatu deklarasi yang menunjukkan perbandingan implisit antara dua hal yang sifatnya berbeda tetapi memiliki sesuatu kesamaan. Jadi dari semua ini perbandingan itu berbeda tapi memiliki kesamaan. Tapi yang berbeda di sini dengan dua kiasan di atas, metafora dan simile, itu bahwa dalam hypokatastasis atau metafora tersirat, subjek harus disimpulkan, tidak langsung dikatakan. Pokok utama adalah bahwa dalam teks kiasan akan dinyatakan sepenuhnya, tetapi topik benar atau subjek tidak akan dinyatakan langsung. Misalnya, bunuhlah gembala dan domba-domba tercerai-berai. Itu adalah pernyataan yang tetap pada tingkat figuratif. Penafsir harus mengerti dari konteks atau penggunaan istilah-istilah apa yang dimaksudkan dengan gembala dan domba-domba. Ini adalah dari Zakaria pasal 13 ayat 7 dan dikutip dalam Matius 26:31 dan Markus 14:27. Ketika Yesus katakannya, itu jelas bahwa dialah gembala dan domba-domba yang lari itu muridnya. Ini perbandingan, tapi implisit, tidak langsung dikatakan. Satu contoh yang lain yang sering dilihat, karena ini juga adalah dikutip sebagai sesuatu yang digenapi ketika Yesus mati, adalah dari Mazmur 22 ayat 17 berkata, anjing-anjing mengerumuni aku. Pemazmur membandingkan musuh-musuhnya dengan anjing. Jadi dia tidak bermaksud bahwa dia langsung memperhadapkan dengan anjing-anjing harfiah. Tapi ini kiasan. Ya, tidak ada anjing yang sedang mengerumuni dia. Konteksnya menyatakan bahwa anjing adalah kelompok kejahatan. Jika simile dipakai oleh penulis, akan ditulis secara eksplisit, musuh saya adalah seperti anjing. Tapi, fokus daripada kiasan semacam itu bahwa image, perbandingan itu, yang lebih menonjol. Sebuah metafora yang murni akan mengatakan musuh saya adalah anjing.
Tetapi dia hanya berkata anjing-anjing mengerumuni aku. Dan pembaca harus menentukan jika yang dimaksudkan adalah anjing-anjing sesungguhnya, dan jika tidak, siapakah mereka. Pembaca harus kembali ke kiasan itu dan bertanya mengapa dia memperbandingkan mereka dengan anjing-anjing. Dan memang ini bisa juga menimbulkan perasaan. Kalau kita lihat anjing di Timur Tengah kuno atau Timur Dekat kuno adalah pemakan bangkai dan binatang-binatang yang telah terluka. Mereka bergerombol dan mencari makanan sama seperti burung bangkai di padang gurun. Mereka akan mematuk para bangkai. Maka pemazmur menyatakan banyak tentang musuh-musuhnya dan banyak tentang kondisinya. Dia hampir mati. Kita membahas mengenai anjing, mungkin akan ada dengar kucing yang sedang berlawan di luar ini. Jadi dengan kiasan itu, metafora tersirat, kita bisa mengerti dan juga kita bisa mengerti perasaannya. Seperti dikelilingi oleh musuh, tidak ada jalan keluar. Macam kiasan perbandingan yang keempat, itu adalah perumpamaan. Bahasa Inggris parable, dari parabole. Ada arti itu dua hal yang sifatnya berbeda, namun memiliki persamaan. Suatu simile yang diperluas, sebuah narasi anekdot, dibuat untuk mengajarkan pelajaran. Tingkat perbandingan harus ditebak dan divalidasikan oleh indikasi-indikasi lain dalam teks atau literatur. Kalau dari PL, kata Ibrani masyal diterjemahkan 3 kali sebagai dengan kata perumpamaan. Perumpamaannya. Yeremia 24 ayat 9, Yeskiel 17 2 dan Yeskiel 24 ayat 3. Tetapi contoh yang paling terkenal kita tahu ditemukan dalam Perjanjian Baru. Misalnya, banyak yang Yesus mulai katakan kerajaan surga itu seumpama orang bisa yang menabur benih yang baik di ladangnya. Perumpamaan pada dasarnya adalah sebuah cerita berdasarkan sebuah simile, yaitu suatu simile yang diperluas, dan tidak selalu mudah menentukan berapa banyak cerita yang sebaiknya ditafsirkan sebagai bagian dari simile itu. Karena kita lihat ciri khas dari perbandingan atau simile atau apapun dari ini, bukan semua aspek yang harus diperbandingkan. Jadi dalam perumpamaan kita akan lihat apa tujuan penulis dalam hal itu. Lebih aman untuk mengatakan bahwa poin utama dari perumpamaan adalah apa yang dimaksudkan daripada cari terlalu pokok-pokok kecil. Kadang-kadang saya pernah mendengar tafsiran dari perumpamaan yang mendekati alegoris. Adalah seperti kerajaan surga adalah seperti pohon. Biji yang ditanam yang paling kecil yang menjadi pohon besar dan burung-burung di dalamnya. Jadi ada yang mencari apa arti burung-burungnya. Itu alegoris. Lebih baik dimengerti bahwa burung-burung hanya ditambah untuk menunjukkan besarnya pohon. Tapi namun di samping itu, ditemukan perbandingan lain yang jelas. Misalnya dalam anak yang hilang. Kakak mewakili orang-orang Farisi. Jadi kita lihat ada 2 pokok dari perumpamaan itu. Anak yang hilang dan sikap kakaknya terhadapnya. Itu masih perbandingan.
Tapi jangan sampai menafsirkannya secara alegoris. Kalau jenis perbandingan yang kelima, itu memang alegori. Tafsiran alegoris tidak salah kalau dipakai untuk menafsirkan alegori. Tapi kalau memakai metode itu kepada sesuatu yang bukan alegoris, artinya tidak bisa terjamin, sangat subjektif. Jadi alegori adalah suatu metafora yang diperluas. Para expositor sering berkata bahwa sebuah alegori menunjukkan pada sesuatu yang non-historis dalam perbandingan. Tetapi ini mungkin lebih bersifat apologetis untuk melawan bahwa tidak bisa tafsiran alegoris daripada faktual. Tapi kita lihat ya, seringkali perbandingan dalam alegoris adalah tentang sesuatu yang faktual. Dan arti klasiknya, sebuah alegori merupakan metafora yang diperluas. Hal yang digunakan dalam perbandingan bisa bersifat historis atau fiksi. Masing-masing alegori membutuhkan perhatian khusus. Dengan demikian, dengan definisi ini, penggunaan istilah ini oleh Paulus dari Galatia pasal 4:24 adalah karena itu tidak menyangkal historitas peristiwa perjanjian lama. Jadi saya katakan, Rasul Paulus memakai Hagar dan Sarai semacam alegoris. Tapi itu bukan berlawanan dengan makna yang di dalam PL. Tapi dia memakainya dengan cara yang berbeda. Tidak ada banyak contoh alegori dalam PL. Dan yang ada tidak memakai perbandingan historis. Mungkin yang paling terkenal di dalam PL itu adalah dari Hakim 9:7-15, di mana anak dari Gideon yang tidak dibunuh oleh Abimelek datang kepada orang Syekhem dan memberitahukan alegoris tentang sebuah pohon-pohon di hutan mau memilih raja. Dari itu yang ditahannya, apakah pohon zaitun mau menjadi raja, pohon ara, pohon anggur, akhirnya pohon semak duri. Ya. Kita lihat, ini bukan perumpamaan, karena tidak ada perumpamaan dinyatakan secara eksplisit. Sebaliknya itu adalah sebuah hypokatastatis, metafora tersirat, yang diperluas, hanya satu dari dua hal dalam perbandingannya dinyatakan secara jelas. Jadi kita lihat dia sebut siapa pohon-pohon ini, kita tidak tahu. Hanya tahu maksudnya itu Abimelek adalah semak duri. Dalam konteks ini, intinya adalah bahwa hanya pohon yang tidak berguna. Itu pohon semak duri yang ingin memerintah atas bangsanya. Kalau kita lihat Kidung Agung, itu bukan alegori. Juga ini hal yang lain yang sering kali ditafsirkan sebagai alegori itu kema suci. Tapi itu juga bukan alegori karena tidak bisa ketahui apa yang digambarkan atau diperbandingkan. Lebih baik itu dimengerti sebagai tulisan harfiah atau jelas. Dalam alegori pohon anggur yang tidak menghasilkan, kita lihat Yesaya 5:1-17. Ini apakah ini alegoris atau adalah juga ini perumpamaan? Mungkin lebih dekat alegoris. Ya. Tuhan dibandingkan dengan tukang kebun yang setia, yang terkasih,
Dan Israel dengan kebun anggur yang tidak produktif. Ide yang sama antara Israel dan kebun anggur adalah pengembalian tidak wajar. Pengembalian yang tidak wajar. Dan perasaan yang dibangkitkan adalah kekecewaan dan kemarahan. Sampai itu Tuhan katakan, apa yang lain yang saya bisa buat dengan pokok atau pokok anggur saya, kebun anggur. Itu seharusnya menghasilkan buah di bawah pemeliharaan yang sangat baik oleh si tukang kebun. Tapi mereka tidak buatnya. Jadi perbandingan yang keenam itu personifikasi. Itu sering juga dilihat di dalam PL. Itu adalah penggambaran sebagai manusia dengan ciri-ciri dan kemampuan manusia, sesuatu yang bukan manusia. Misalnya suatu ide abstrak, benda mati, atau hewan, atau bisa seperti dalam gambarnya, itu mobilnya digambarkan seperti orang yang sakit. Sama seperti semua kiasan yang sudah dibahas, personifikasi juga termasuk subkategori perbandingan atau penyamaan antara dua hal yang berbeda. Tetapi dengan personifikasi, perbandingan selalu dibuat dengan seseorang. Hiasan ini digunakan untuk membangkitkan emosi dan menciptakan empati dengan subjeknya. Ini kita lihat dari Yoel pasal 1 ayat 10. Tanah berkabung, minyak menjadi lemah. Ini terjemahan saya. Kecenderungan manusia untuk berkabung dan meratapi diberikan ke tanah. Dengan demikian membuat perbandingan. Tapi ide adalah bencana pertanian yang ekstrim. Itu adalah tula belalang. Dan perasaannya adalah kesedihan dan duka. Jadi personifikasi ini sangat berkomunikasi perasaan. Dari kerajaan atau Kejadian 4 ayat 10. Ini Tuhan katakan kepada Kain sesudah dia membunuh adiknya, suara darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya. Penumpahan darah Habel dipersonifikasi sebagai suara yang berteriak. Intinya adalah bahwa darah adalah saksi bahwa pembunuhan telah dilakukan. Idenya adalah bahwa harus ada pembalasan atas pembunuhan ini. Dan perasaan adalah kecaman dan kemarahan. Itu merasa agak jelas. Tapi pernah saya mengadakan korespondens antara salah satu misi lain yang ada di dalam Afrika. Dan dia datang kepada teks dengan perbanding, dengan ide atau pengertian yang berbeda. Dia melihat bahwa darah itu berteriak dari tanah. Dia mau hubungkan itu dengan kuasa gelap. Bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Waktu saya coba menjelaskan mengapa saya melihat ini hanya sebagai kiasan personifikasi, dia tidak mau terimanya. Memang ini setiap orang bisa ambil keputusan atas makna satu teks. Tapi kalau coba menentukan makna dari sesuatu tanpa mengerti cara bahasa biasa untuk membuat kiasan, kita bisa membuat sesuatu lebih harfiah daripada tujuannya. Dan memang kita lihat dari konteks Kejadian pasal 4 sama sekali tidak ada mengenai roh jahat atau sesuatu yang akan campur dalam semua kisah itu. Contoh yang lain ini juga dari Mazmur 23.
mengenai Tuhan sebagai gembala berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi gada dan tongkat adalah benda. Tidak bisa berbuat sesuatu, tapi ini digambarkan sebagai orang yang bisa menghibur. Ya. Jadi dalam hal ini, jelas itu Tuhan yang memakainya. Dan apa yang dia berbuat itu dengan penghiburan. Tapi kiasan itu tetap personifikasi. Ayat ini menekankan bahwa hal-hal yang dipakai oleh Tuhan untuk melindungi pemazmur mendatangkan penghiburan baginya. Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana beberapa kiasan bisa didirikan antara kiasan yang lain. Seperti kita lihat, gada dan tongkat bisa juga dimengerti sebagai suatu metafora tersirat. Jadi bukan dua itu yang langsung dipersonifikasi, tapi ini adalah metafora tersirat, artinya itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi contoh ini menunjukkan mengapa kita harus memakai waktu ketika kita membaca dan merenungkan kiasan. Jenis kiasan yang keenam itu antropomorfisme. Ini suatu perbandingan implisit atau eksplisit biasanya antara Allah dan beberapa aspek jasmani dari manusia. Penulis memakai perbandingan macam ini bukan supaya kita merasa Allah memiliki bentuk atau sifat manusia, tetapi untuk mengajar itu mengkomunikasi sesuatu tentang pribadi Allah. Ya. Allah adalah roh. Jadi, tapi apa tindakan Allah bisa dimengerti dengan kalau disamakan dengan tindakan manusia. Penulis akan memilih bagian dari kehidupan manusia yang paling berhubungan dengan karakteristik pribadi Allah yang dia mau menjelaskan. Misalnya, wajah menunjukkan kehadirannya. Ini wajah ada di dalam berkat harum dari bilangan 6 yang seringkali dibaca sebagai berkat pada akhir dari kebaktian. Mata, Allah menunjukkan kesadarannya. Telinga menandakan perhatiannya. Hidung menandakan kemarahannya. Hidung di dalam bahasa Ibrani sebenarnya itu idiom. Hidungnya menjadi panas. Dan hati berbicara tentang tujuan moralnya. Mazmur 11:4b berkata, matanya mengamati kelompok matanya, menguji anak-anak manusia. Pemazmur ingin menunjukkan perhatian Allah terhadap seluruh kegiatan manusia dan menggunakan ekspresi mata dan kelopak. Ya, bukan kelopak mata. Jadi kelopak mata. Allah adalah roh. Kita tahu itu dan bukan jasmani. Kemahatauan ilahi tidak perlu menyipikan mata dan membuka kelopak mata untuk meneliti. Tetapi pengertian akan arti ini dalam konteks kehidupan manusia memungkinkan orang untuk memahami aktivitas ilahi itu. Itu penelitian dan penghakiman. Dari Mazmur 31 ayat 3 itu berkata, sendengkanlah telingamu kepadaku. Telinga dari Allah. Sekali lagi ini ekspresi manusiawi mencondongkan badan untuk mendengar dengan lebih baik tentang apa yang dikatakan seseorang. Bisa mendengar. Allah tidak perlu melakukan hal ini. Dia tidak memiliki telinga.
yang dicondongkan untuk mendengar doa seseorang. Tetapi antropomorfisme seperti ini adalah bagi kita. Dalam konteksnya di Mazmur ini, ekspresi ini adalah seruan yang mendesak kepada Allah untuk mendengar doa ini. Seringkali di dalam Mazmur, itu adalah untuk Allah memperhatikan, Allah melihat, Allah mendengar. Tapi suatu perhatian juga, banyak penulis membedakan kiasan ini dari gambaran tentang perasaan Allah, yang mereka sebut sebagai anthropopatheia. Itu suatu perbandingan implisit atau eksplisit antara sifat Allah dan nafsu manusia. Kira-kira yang mereka katakan ialah bahwa Allah bukan seperti manusia. Ini mungkin dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan lain, tentang Allah yang kekal, Allah yang besar, Allah yang dalat, dia di atas manusia. Sampai mereka berkata, kalau ada keterangan mengenai emosinya dan lain, itu adalah semacam antropomorfisme yang dipakai supaya kita bisa mengertinya. Tetapi pernyataan ini sangat membatasi personalitas Tuhan, yang secara tradisional didefinisikan sebagai intelek, kesadaran, dan kehendak. Maka lebih baik jangan memakai kategori anthropopatheia ini, tetapi mempertahankan kebenaran bahwa perasaan dan emosi Allah adalah pernyataan literal atau harfiah, bukan bahasa kiasan. Kalau perbandingan yang ke-8, itu yang dikatakan zoomorfisme. Kalau anthropomorfisme, perbandingan dengan orang, zoomorfisme, perbandingan seorang dengan binatang. Secara eksplisit atau implisit, memperbandingkan biasanya itu Allah atau sesuatu yang lain dengan binatang atau bagian dari binatang. Mazmur 63 ayat 8 berkata, dalam naungannya sayapmu, aku bersorak, naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Tentu saja Allah bukan seekor burung dengan sayap. Perlindungan ilahi sering dinyatakan dengan istilah zoomorfisme. Misalnya, terlindung di bawah naungan sayapnya. Hal ini membicarakan keamanan dan perlindungan. Seperti seekor induk ayam yang kumpulkan semua anak ayam. Kiasan zoomorfisme tidak hanya dipakai untuk menggambarkan Allah. Mazmur 139 ayat 9 berkata, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ini membandingkan sinar matahari dengan sayap burung yang terbang dari timur sampai ke suatu tempat jauh di barat. Maksudnya dalam konteks ini adalah bahwa tidak peduli seberapa cepat atau jauh ia mungkin terbang, yaitu dengan kecepatan cahaya, Allah selalu ada. Dan sebenarnya itu contohnya, itu adalah yang kita lihat, itu bukan murni zoomorfisme. Karena kita lihat kalau terang pun itu adalah suatu benda yang tidak bisa dilihat. Jadi ada beberapa aspek. Waktu kita membuat analisis dari kiasan, tujuan semua kategori ini yang saya memberitahukan bukan supaya bisa menentukan kok apa jenis ini. Tapi supaya ada beberapa kategori dalam pikiran Anda, supaya waktu melihat satu kiasan, itu akan lebih menyadarinya. Tapi yang paling penting itu mulai memperhatikan jenis terutama.
itu perbandingan. Apa subjenis perbandingan? Itu nanti bisa ditentukan. Tapi perbandingan itu akan memperbandingkan satu aspek dari sesuatu kepada yang lain. Yang kesembilan, jenisnya itu amsal atau peribahasa. Suatu ungkapan atau kalimat ringkas padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah lakunya. Maksud dari perbandingan ini bisa eksplisit. Misalnya bisa katakan seperti ayam, mirip anak, kalau kita lihat dari kitab Amsal. Tetapi pada umumnya perbandingan itu lebih halus. Satu peribahasa yang bukan dari Amsal, kita lihat dari 1 Samuel 10 ayat 11. Dan ini diulangi beberapa kali dalam kisah mengenai Saul. Berkata, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Tindakan Saul mirip dengan para nabi. Tetapi dia adalah raja. Intinya adalah bahwa mereka kagum atas pembalikan peranannya. Unsur perbandingan ini dilihat dengan memakai kata masyal dalam PL, khususnya dalam literatur hikmat. Mazmur 49, suatu Mazmur hikmat juga memakai kata kerja masyal dengan arti peribahasa atau amsal. Berkata ulang kali bahwa manusia duniawi adalah seperti seekor binatang yang binasa. Satu hal yang lain perbandingan atau peribahasa yang ada di dalam Yehezkiel dan Yeremia itu ayah makan buah menta, tetapi gigi anak-anaknya menjadi gilu. Perbandingan ini jelas untuk dalam kiasannya. Kebenaran umum diekspresi melalui perkataan ini adalah bahwa anak-anak secara tidak adil menerima hukuman karena kesalahan orang tuanya. Dan konteksnya dari Yeremia ialah ada yang katakan, kok gitu, ya kami tidak salah, tapi dosa orang tua ditumpahkan atas kami. Konteks Yeremia menjelaskan bahwa ini akan berubah dalam perjanjian baru. Kitab Amsal penuh dengan peribahasa. Dan dalam literatur dan kebudayaan Indonesia, banyak macam peribahasa juga. Tidak usah saya menjelaskan banyak tentang arti dan contoh peribahasa kepada orang Indonesia. Contoh yang terakhir dari perbandingan itu idiom. Idiom adalah pemunculan reguler dari suatu kiasan. Kiasan manapun, termasuk yang ditulis di bawah, bisa menjadi idiom kalau sering dipakai supaya maknanya dimasukkan dalam leksikon. Artinya ini perbandingan yang karena sudah biasa, orang tidak memikirkan perbandingan, langsung memikirkan maknanya. Dalam bahasa Indonesia ada banyak contoh, kambing hitam, panjang tangan, dan lain-lain. Bullinger menyebut banyak contoh ekspresi idiom dalam Alkitab, seperti memecahan roti untuk makan, membuka mulut, istilah anak manusia, menjadi tanah, 3 hari 3 malam, dan banyak lagi. Sebuah idiom juga disebut metafora yang telah mati atau kiasan rendah. Tetapi suatu idiom bisa dihidupkan kembali jika dipakai dalam konteks atau cara yang baru. Seringkali ini kita tahu arti dari idiom, tapi kadang-kadang itu kalau coba memikirkannya, kita lihat kok dari mana datang idiom itu. Saya tahu artinya, tapi saya tidak tahu mengerti bagaimana itu bisa berhasil. Dalam studi di PL, bisa terjadi bahwa adalah ungkapan yang kami bisa mengatakan ada idiom,
karena makna harfiah tidak masuk akal, tetapi karena hanya dipakai satu kali saja sulit menentukan dengan persis maknanya. Misalnya, Keluaran 4 ayat 25, istri dari Musa sebut dia sebagai pengantin darah. Dalam kasus seperti ini, coba menentukan maknanya dari konteks, dengan pengertian bahwa ini hanya perkiraan. Ya. Tetapi walaupun belum pasti makna idiom tersebut, biasanya makna teks akan cukup jelas. Jadi, ya, pengantin darah ini seperti sesuatu yang berhubungan, teks menjelaskan itu berhubungan dengan upacara sunat. Dan seperti menunjukkan bahwa untuk istri dari Musa, itu melaksanakan sunat sesuatu yang dia tidak mau terima. Akhirnya harus melakukannya untuk menolong, menyelamatkan jiwa dari Musa. Jadi ini contoh idiom yang maknanya asalnya kita tidak tahu, makna yang tepat belum pasti, tapi dari konteks bisa perkiraannya. Meskipun idiom bisa langsung diklasifikasi sebagai idiom, para penafsir seharusnya berusaha menemukan kiasan mana yang mendahului idiom itu. Setelah asal-usul ekspresi ini dimengerti, interpretasinya bisa diterapkan pada penggunaan berikutnya. Misalnya kata jalan, derek, adalah idiom dan bisa dipakai dengan makna metaforis. Jalan dibandingkan dengan pola hidup. Jangan menganggap idiom dalam Alkitab akan langsung dimengerti. Satu contohnya itu adalah kita lihat, kita disuruh berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sebenarnya itu adalah idiom yang berarti kita membuat sesuatu dengan otoritas Yesus. Maka berdoa dalam nama Yesus berarti doa kita diterima karena diminta atas nama Yesus. Itu seperti Yesus memintanya. Ini seringkali tidak dimengerti oleh orang Kristen, para pendeta pun. Ya. Sehingga dalam nama Yesus terkadang digunakan hampir sebagai mantra. Orang mengulanginya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi tidak mengerti kuasanya bukan dalam menyebutnya secara keras. Tapi karena posisi kita dekat dengan Yesus, Dia memberi kepada kita suatu hal, suatu otoritas untuk memakai otoritas Dia waktu kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Jadi ini adalah contoh terakhir dari kiasan perbandingan. Dan dengan ini akan mengakhiri ceramah kedua ini. Dalam ceramah ketiga akan melihat jenis perbandingan atau jenis kiasan yang berikutnya. Itu bukan perbandingan, tapi itu adalah penggantian. Penggantian itu seringkali dipakai di dalam Alkitab, PL dan PB pun. Tapi itu kurang dimengerti dan diperhatikan oleh kiasan-kiasan perbandingan. Kita sampai di sini ceramah ini. Shalom.